Nah, selanjutnya kita coba yang analisis klaster dengan metode non-hierarki. Tetap pada data yang sama. Jadi pada data yang sama, kita coba olah dengan menggunakan metode non-hierarki. Caranya adalah pilih analyze, kemudian classify, pilih metode non-hierarki, yaitu Kamin cluster. Lalu kita masukkan nilai Z-score. Satu-satu semuanya. Selanjutnya kita pilih number of cluster pada bagian sini. Kita pilih number of cluster. Misalkan di sini kita pilih mau membentuk 4 cluster. Nanti ini terserah ya, mau dipilih angka 2 atau 3 atau 4. Terserah pada peneliti. Selanjutnya kita pilih option. Selanjutnya kita pilih initial cluster center dan ANOVA. Nih. Klik continue. Kemudian pada save, kita pilih cluster membership dan distance from cluster center. Lalu kita klik continue. Kalau yang bagian ini tidak kita ubah ya. Lalu kita klik OK. Nah, hasil dari analisis non-hierarki, metode non-hierarki tampak di sini, yaitu ada initial cluster center, kemudian ada iteration history, kemudian ada final cluster center, dan ANOVA. Nanti kita akan melakukan analisis lebih jauh. Jadi di sini nanti yang akan kita analisis lebih dalam adalah pada tabel final cluster center, kemudian tabel ANOVA, dan number of cases in cluster. Nah, sekarang coba kita bandingkan antara hasil dari metode hierarki dan metode non-hierarki. Jadi kalau pada metode hierarki, itu akan nampak berapa jumlah klaster yang akan terbentuk dan anggotanya. Yaitu kita bisa lihat di klaster membership untuk lebih mudahnya. Sebenarnya kita juga bisa lihat yang namanya dendrogram. Di sini juga kita bisa tahu mana klaster-klaster yang menjadi satu kelompok ya, mana objek-objek yang akan menjadi satu klaster maksud saya. Nah, kalau pada analisis klaster non hierarki, di sini itu akan nampak karakteristik dari masing-masing klaster. Yaitu kita bisa lihat di final cluster center. Dan kita juga akan tahu faktor yang membedakan antar klaster itu apa saja. Yaitu kita bisa lihat di tabel ANOVA. Nah, tadi kan kita dianalisis klaster yang metode non-hierarki, kita tadi memilih jumlah klasternya 4. Maka di sini nanti akan muncul jumlah klasternya ada 4. Nah, hasil klaster yang ada di sini, yaitu misalkan klaster 1 berjumlah 1, klaster 2 itu 1, klaster 3 7, dan klaster 4 ada 9. Ini totalnya ada 18. Jadi ini adalah total data kita. Hasil ini, jumlah anggota klaster ini pada metode non-hierarki, ini akan memiliki kesamaan pada analisis jika menggunakan metode hierarki, yaitu yang ada di sini. Sekarang kita bahas dulu yang lebih detail. Nah, jadi tadi kan kita melakukan penelitian mengenai pelompokan susu berdasarkan kandungan nutrisinya. Di sini ada 18 merek susu. Kemudian kita
mencari perbedaan signifikan antar klaster dan variabel apa saja yang menjadi pembeda antar klaster. Ini hasil dari output yang tadi. Kita ambil beberapa saja. Jadi untuk metode hierarki kita ambil yang cluster membership, yang output yang cluster membership. Di sini tampak alternatif pembentukan cluster. Ada jika 4 cluster, maka inilah anggotanya dari masing-masing cluster dan seterusnya. Misalkan di sini kita mengambil contoh akan membentuk 4 cluster. Maka anggota dari cluster 4 itu adalah 7 merek. Ya. Jadi di sini kita lihat anggota yang cluster 1 ada 1. Kita hitung yang angkanya 1 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk case 1, case 3 ini apa saja? Itu adalah nama dari susunya. Jadi secara sesuai dengan urutan pada SPSS tadi. Bentar, saya tunjukkan lagi. Nah, ini maksudnya. Ini adalah case 1. Case 1 adalah Oat Quaker. Case 2, data kedua adalah Nestle Carnation. Kemudian case ketiga atau data ketiga LIGO. Data keempat Ovaltine. Data kelima Milo dan seterusnya sampai data yang ke-18. Jadi ini adalah case-nya. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa anggota klaster 1 ini itu dia berjumlah 7 merek, yaitu klaster yaitu objek pertama, kasus pertama Oat Quaker, kemudian case ketiga yaitu nama susunya adalah LIGO Havermut, kemudian case keempat atau objek keempat Ovaltine, Milo, Frozen Flag, Indomilk, dan Tropicana Slim. Selanjutnya untuk anggota klaster kedua itu dia berjumlah 1 merek. Kita lihat di sini. Anggota dari klaster kedua itu hanya objek kedua dari penelitian, yaitu Nestle Carnation. Kemudian yang ketiga itu berjumlah 9 merek. Kita lihat di sini yang angkanya ada, yang menunjukkan angka 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 objek. Anggotanya adalah Denko Batita, Vision Flag, hingga Protivar. Kemudian anggota klaster 4 itu berjumlah 1 merek, yaitu anggota yang ke-11, data ke-11. Ini. Ya, ada 1 merek saja ya. Itu namanya adalah Denko Coklat. Nah, jadi pada analisis hierarki, ini adalah output yang bisa kita analisis. Selanjutnya, pada metode non-hierarki, kita analisis yang pertama adalah pada tabel final cluster center. Di sini nanti kita dapat melihat karakteristik dari masing-masing sektor, masing-masing cluster. Dari masing-masing cluster. Di sini misalkan kita lihat variabel pertama yaitu kandungan lemak. Kita melihat di sini kandungan lemak pada klaster pertama itu adalah yang paling tinggi. Ya. Kemudian nilai karbohidrat yang paling tinggi itu juga pada klaster pertama. Selanjutnya nilai mineral yang paling tinggi itu juga ada pada klaster pertama. Selanjutnya untuk energi yang paling tinggi itu terdapat pada
klaster keempat. Jadi cara interpretasinya seperti itu. Kurang lebih nanti kalau secara detailnya seperti ini. Jadi dijabarkan masing-masing karakteristik dari klaster tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat nilai lemak, karbohidrat, mineral, dan energi itu di atas rata-rata. Nah, kita lihat di sini. Di atas rata-rata kan, semuanya bernilai positif. Kemudian, klaster kedua, dia itu berisikan merek susu dengan kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energi di bawah rata-rata. Ya, ini di bawah rata-rata semua. Selanjutnya pada klaster 3, di sini kita melihat nilai lemaknya rendah ya. Kemudian nilai karbohidrat tinggi, mineral rendah, dan energi rendah. Nah ini, berisikan susu dengan kandungan lemak, mineral, dan energi di bawah rata-rata, tetapi kandungan karbohidratnya itu di atas rata-rata. Selanjutnya untuk klaster 4, itu dia berisi apa? Sini, lemaknya rendah, ya kan? Kemudian karbohidratnya rendah. Tapi untuk mineral dan energinya dia tinggi. Jadi ini ciri-ciri klaster dari anggotanya. Nah, selanjutnya kita lihat jumlah klasternya pada number of cases in each cluster. Pada analisis non-hierarki, di sini nampak bahwa jumlah anggota klaster pertama itu ada 1, anggota klaster kedua itu ada 1, anggota klaster ketiga itu 7, dan anggota klaster keempat ada 9. Jumlah datanya tadi ada 18. Tapi kelemahan pada analisis klaster non-hierarki itu kita tidak bisa tahu anggota klaster 1 ini itu susu apa. Itu kita tidak tahu. Begitupun yang di sini. Ini ada 9 susu yang ada di klaster 4. Pada analisis ini kita tidak tahu merek susu apa saja yang ada di klaster 4. Maka dari itu, itulah pentingnya kenapa metode kombinasi itu sangat disarankan. Jadi nanti akan saling melengkapi. Kalau kita lihat berdasarkan analisis yang menggunakan metode hierarki tadi, kita balik lagi ya ke slide yang sebelumnya. Nah, di sini mungkin akan terjadi perbedaan ya, anggota klaster 1 pada metode hierarki ini kan jumlahnya 7, ya kan? Kemudian klaster 2 1, klaster 3 9, dan klaster 4 1, ya kan? Tapi tadi kalau kita lihat pada analisis yang non hierarki, jumlahnya seperti ini. Jadi dia itu diurutkan yang kecil dulu baru yang besar. Tapi sebenarnya meskipun terjadi ada perbedaan seperti ini, tapi klasternya itu jumlahnya sama, yaitu 1179. Nah, selanjutnya kita sesuaikan antara interpretasi yang hierarki dengan yang non hierarki. Jadi di sini kita analisis 1 itu dia kan anggotanya 1. Siapa anggotanya? Yaitu Nestle Carnation. Nestle Carnation ini itu berasal dari analisis hierarki yang sebelumnya. Kita cek lagi ya. Nih. Nah, ini. Misalkan ini ya. Satu merek Nestle Carnation. Apa ciri-cirinya klaster 1? Ciri-cirinya itu kandungan lemak, kemudian karbohidrat, mineral, dan energi itu di atas rata-rata. Kemudian untuk klaster kedua, dia juga beranggotakan 1 merek, ya kan? Dari yang sini dia beranggotakan 1 merek. Apa
nama anggotanya, yaitu Denko coklat. Ciri-cirinya adalah kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energinya itu di bawah rata-rata. Kemudian untuk klaster 3, ini dia anggotanya 7. Siapa saja anggota dari klaster 3? Yaitu Quaker Oat, LIGO, Frisian Flag, hingga di sini adalah Tropicana Slim. Lalu kita bisa tahu ciri-cirinya, yaitu kandungan lemak, mineral, dan energi di bawah rata-rata, tapi kandungan karbohidratnya itu di atas rata-rata. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu klaster 4, itu anggotanya ada 9, yaitu Denko Batita, Frisian Flag Full Cream, Madu, Denko Full Cream, hingga produk susu Protivar. Ciri-cirinya adalah kandungan lemak dan karbohidrat itu di bawah rata-rata, tapi kandungan mineral dan energi itu di atas rata-rata. Nah, ciri-ciri ini tadi, itu kan tadi kita sudah membahasnya pada bagian ini ya, tabel final cluster center. Jadi di sini kita sudah bisa melihat ciri-cirinya. Lah, untuk interpretasinya itu kita jadikan satu. Selanjutnya setelah kita tahu jumlah anggota klaster, kemudian kita juga sudah tahu ciri-cirinya, langkah kita berikutnya adalah memberi nama klaster. Misal untuk klaster pertama, dengan ciri-ciri seperti ini, kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energi di atas rata-rata, kita kasih nama susu creamer. Kalau untuk pemberian nama itu terserah kepada peneliti. Selanjutnya untuk klaster yang kedua, dengan ciri-ciri seperti ini, kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energi di bawah rata-rata, kita beri nama susu rendah nutrisi. Selanjutnya untuk klaster 3, dengan ciri-ciri kandungan lemak, mineral, dan energi di bawah rata-rata, tapi kandungan karbohidrat di atas rata-rata, kita beri nama klaster susu skim. Dan untuk yang klaster keempat, dengan ciri-ciri kandungan lemak dan karbohidrat di bawah rata-rata, tapi kandungan mineral dan energi di atas rata-rata, kita beri nama dia susu low fat. Nah, jadi seperti itu interpretasinya. Selanjutnya adalah kita membaca tabel ANOVA. Di sini kita akan bisa melihat kira-kira faktor apa yang membedakan antar klaster, variabel apa yang membedakan antar klaster. Tadi kita melihat klaster tadi itu dari 4 variabel, yaitu dari kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energi. Kita lihat nilai signifikansi. Di sini syaratnya itu harus di bawah 5%. Jika di bawah 5%, maka variabel tersebut berarti menjadi pembeda antar klaster yang signifikan. Di sini kita lihat semua variabel yang ada di sini itu memiliki nilai signifikansi kurang dari 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel lemak, karbohidrat, mineral, dan energi memiliki nilai signifikansi kurang dari 5%. Artinya, variabel lemak, karbohidrat, mineral, dan energi secara signifikan menjadi pembeda antar klaster. Jadi seperti itulah cara melakukan analisis klaster. Nanti Anda bisa mencoba untuk membuat penelitian sederhana mengenai produk-produk yang ada di pasaran. Bisa contohnya, kalau tadi saya sudah membuat data penelitian mengenai susu. Coba nanti lakukan penelitian sederhana untuk pengelompokan misalkan produk kosmetik. Nah, itu bisa dicoba itu. Biasanya ini nanti sangat berfungsi sekali untuk membantu kegiatan pemasaran.
yaitu untuk positioning produk ataupun segmentasi produk. Seperti ini ya. Oke, baiklah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.